kok belum ada yang kelihatan ya teman-teman? Kemana ya? Aku pengen sekolah minggu bareng sama teman-teman, tapi kok belum ada yang datang ya? Kemana ya? Hari ini enak ya deh Bubut ya, kita sekolah minggu lagi ya. Iya, sebentar lagi mulai ya. Dek, itu siapa tuh rambutnya keriting? Jangan ditemenin aku, nggak mau sama yang keriting. Itu kan teman sekolah minggu, mungkin dia baru datang kali. Hai, Jadi boleh gabung nggak? Itu Boleh gabung nggak? aku nggak mau nggak boleh gitu. nggak mau Harus temenin semua orang, walaupun Aku pengen sekolah minggu. walaupun dari daerah yang beda, walaupun dari sekolah yang beda, kan nggak bisa begitu. Oh iya gitu Kak Bareng-bareng. Bubut. Iya, yuk kita ajak lah sekolah minggu bareng-bareng, kan lebih seru ya. Oh iya Kak Bubut. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Makasih ya, makasih ya. Oke, ya kita sekolah minggu bareng. Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Sehat semua? Pasti dong. Tetap semangat. Kak Puput, kami gimana sehat? Sehat dong. Oke. Ya. Yuk adik-adik, kita mau mulai sekolah minggu. Kita bangkit berdiri yuk. Kita mau puji Tuhan, mentega dan roti. Iya. Yuk. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Bukan selalu mendukungmu dan dorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakan dalam Tuhan. Sekali lagi ya, dari atas ya. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan dorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Seperti celana. Seperti celana dengan baju. Ya, Kak Eni, sebentar lagi kita akan berdoa ya. Iya, kita mau puji Tuhan dulu yang doa itu ya Kak Puput. Ya. Lipat tangan ya. Yuk. Tutup mata. Kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu ya amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Kak Eni, Kak Puput, kita nyanyi lagu Ada Satu Sobatku ya. Yuk Kak Puput. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa ya? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan ya Alkitabnya ya. Oh iya, yang bercerita siapa ya hari ini ya Kak? Ya, hari ini yang akan bercerita. Iya, kelihatannya. Kita panggil ya kakaknya ya. 1, 2, 3, Kak Bekti. Shalom adik-adik, sahabat Kristus dimanapun kalian berada. Apa kabar? Puji Tuhan. Kak Bekti doakan kalian semuanya di rumah sehat-sehat selalu ya. Ya, kali ini Kak Bekti mau bercerita tentang kebaikan Tuhan. Tentunya kita ambil dari firman Tuhan dalam Alkitab kita. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Ya, pasti semuanya bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, Kak Bekti mau hantarkan lewat doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena penyertaan Tuhan di dalam istirahat malam kami, hingga Engkau bangunkan kami pagi hari ini dengan keadaan sehat dan penuh sukacita. Kami bersyukur juga karena Engkau sudah mempertemukan kami semua di dalam ibadah online sekolah minggu GKJ Kanaan Tuhan. Kami mengucap syukur meskipun kami tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi Tuhan memberikan kasih yang luar biasa untuk kami untuk bisa beribadah bersama. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati mata, hati, telinga kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kenapa tadi Kak Bekti menyapa adik-adik dengan sahabat Kristus? Apa maksud Kak Bekti nih ya? Sahabat Kristus itu apa? Kok aku disebut sahabat Kristus? Adik-adik siapa yang masih ingat tentang firman Tuhan minggu lalu? Ya, betul, kasih tanpa syarat. Kenapa ya? Nah, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Yang penasaran, yuk mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Kak Bekti tidak akan membacakan semuanya, tetapi pada poinnya Kak Bekti mau membacakan di ayat yang ke-13. Nanti adik-adik yang di rumah silahkan minta tolong mama papanya untuk membacakan. Yohanes 15 ayat yang ke-13 Kak Bekti mau bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar
daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, kenapa tadi Kak Bekti mengatakan bahwa adik-adik adalah sahabat Kristus? Karena itu tadi, Tuhan Yesus sudah rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus sudah mau mengasihi kita tanpa syarat. Nah, dengan demikian Tuhan Yesus menjadi sahabat sejati kita. Sahabat sejati, apalagi itu sahabat sejati? Sahabat sejati adalah seseorang yang ada menyertai kita dalam setiap kondisi kita, baik kita lagi senang, baik kita lagi sedih, ya. Tapi Tuhan Yesus tetap ada untuk kita. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah begitu baik sekali sama kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Maukah kita menjadi sahabatnya? Tapi dengan cara apa? Apakah kita juga harus berkorban nyawa gitu seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Tentu saja tidak. Nah, kira-kira apa ya? Kak Bekti juga mau berpikir, adik-adik di rumah juga mau berpikir sekarang. Coba kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, sambil kita berpikir nih, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi sahabat Tuhan? Ada sebuah cerita tentang 4 sahabat, ya. Nah, silahkan adik-adik simak dulu ceritanya dan nanti kita akan kembali setelah cerita ini selesai. Oke? 4 sekawan. Pada suatu ketika ada sebuah danau besar di dalam hutan. Di sana tinggallah 4 sekawan. Seekor tikus bermata besar dan berekor panjang. Seekor rusa coklat keemasan nan cantik. Burung gagak hitam. Dan seekor kura-kura yang bergerak sangat lamban. Si gagak tinggal di pucuk pohon blackberry dekat di tepi sungai. Si tikus tinggal di liang bawah tanah yang aman. Si kura-kura tinggal dengan senang di danau. Dan si rusa menikmati tinggal di padang rumput hijau nan lembab. Seperti setiap hari, keempatnya berkumpul. Tapi hari ini, setelah lama ditunggu, si rusa tidak hadir. Mereka sangat bingung. Mereka semua sangat khawatir dan curiga pada si rusa. Si gagak berkata, "Tunggu, aku punya ide. Aku akan mencarinya." Kau benar." Si gagak mulai mencari si rusa. Dia berkoak keras-keras tapi sia-sia. Akhirnya dengan kecewa dan nada rendah, dia kembali berkoak keras. Dan kali ini terdengar sahutan. Ah! Oh, itu pasti suara si rusa. Si gagak lantas terkejut melihat seorang pemburu telah menjerat si rusa dalam perangkapnya. Dia menenangkan si rusa dan bergegas kembali ke teman-temannya. Tanpa menunda lagi, si kura-kura berkata pada si tikus, "Tikus, duduklah di punggung si gagak dan sobeklah jala itu dengan gigimu yang runcing." Segera saja si gagak dan si tikus berangkat untuk menyelamatkan teman mereka. Dengan gigi runcingnya, si tikus menyobek seluruh jala dan membebaskan si rusa. Sementara itu, si kura-kura lamban juga tiba di tempat. Setelahnya, keempat sahabat itu saling bersambutan dengan gembira. Tiba-tiba, ada suara datang. Si pemburu sedang mendekat. Si gagak terbang cepat dan bertengger di pohon. Si tikus lari ke liangnya dan si rusa lari pergi karena masih ketakutan. Si kura-kura tertinggal sendirian. Dia berusaha lari tapi tidak bisa cukup cepat untuk lolos dari mata si pemburu. Si pemburu lantas menangkap si kura-kura dan menaruhnya dalam tasnya. Sementara dia berjalan dan berpikir, "Aku akan makan kura-kura hari ini." Si gagak melihat semua itu. Dia melihat segala yang terjadi itu sambil bertengger di pohon. Dia bicara pada teman-temannya. Astaga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan sesuatu dengan sangat cepat. Si rusa berkata, "Kita bisa lakukan satu hal. Aku akan pura-pura makan rumput. Si pemburu akan melihatku dan mengejarku, meninggalkan tasnya. Lalu tugas selanjutnya adalah untuk si tikus."
Si rusa lantas berdiri di jalanan yang dilalui si pemburu dan mulai makan rumput. Melihat si rusa, si pemburu mengejar si rusa dengan busur dan panahnya dan meninggalkan tasnya di tempat. Kali ini si tikus harus berjuang keras, tapi dia menangkap tas itu dengan giginya yang kuat. Ketiganya lantas lari menuju danau dan si pemburu yang kecewa berpikir, setidaknya aku masih punya kura-kuranya, jadi aku bisa makan itu. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Dia menghampiri tasnya dan terkejut karena tasnya itu kosong. Pemburu yang malang, dia pergi dengan tangan kosong. Setelah itu, keempat hewan itu hidup bahagia di dekat danau. Nah, adik-adik, ceritanya bagus bukan? Ya, cerita itu tentang empat orang teman, dan mereka mempunyai sifat-sifat yang berbeda, bahkan fisik mereka juga berbeda. Ya, tadi ada siapa saja empat temannya? Ya, ada tikus, ada rusa, ada burung, dan satunya lagi adalah kura-kura. Mereka bersahabat. Nah, sahabat itu apa ya? Ya, seperti yang mereka lakukan. Seorang sahabat yaitu orang yang selalu dekat dengan kita, teman yang sangat akrab, ya, teman yang menyenangkan gitu ya. Atau juga kalau bahasa-bahasa yang sering kita dengar, sahabat sejati gitu ya, itu adalah orang yang selalu ada gitu ya, orang yang selalu mendukung untuk kebaikan kita, orang yang selalu jujur dengan kita, ya gitu. Nah, adik-adik, lalu seperti yang Kak Bekti ceritakan sebelumnya, kalau Tuhan sudah menjadi sahabat kita dengan memberikan nyawanya, lalu apa yang harus kita lakukan, ya? Nah, seperti minggu-minggu lalu, cerita minggu lalu, bahwa kasih tak bersyarat itu adalah yang Tuhan lakukan ke kita, dan kita juga melakukan ke sesama, ke teman-teman kita, ya. Jadi kita mengasihi teman kita bukan karena ada apanya, tetapi karena memang apa adanya dari teman kita, ya. Jadi yang pertama, kita tidak boleh pilih-pilih teman, ya. Semuanya baik, semuanya boleh kita ajak berteman, ya. Ada yang suka main mobil-mobilan? Nah, ada yang suka main boneka? Nah, siapa yang bilang, aku maunya mainan sama orang yang bisa main boneka aja, aku maunya sama orang yang suka mainan mobil-mobilan aja, yang mainannya bagus-bagus, yang sukanya dia kasih makanan terus ke aku. Nah, bukan seperti itu, ya. Bersahabat dengan siapapun, ya, tidak memandang apakah anaknya banyak mainannya, temennya yang banyak mainan, atau yang dia makanannya yang enak-enak gitu ya. Bukan seperti itu. Bersahabat semuanya kita berteman, tidak boleh pilih-pilih, ya. Karena Tuhan sudah tulus dan mengasihi kita, maka kita juga harus tulus dan mengasihi teman-teman kita. Teman-teman ini teman-teman siapa ya saja ya? Teman di gereja aja deh, yang lainnya nggak usah, begitu? Tentu tidak. Jadi teman-teman bisa teman sekolah, bisa teman di gereja, ataupun teman-teman yang ada di lingkungan rumah kita. Kita boleh bersahabat dan berteman dengan mereka, ya. Seperti Tuhan Yesus berikan di dalam firman-Nya, ayat yang ke-17, bahwa perintah Tuhan ini, ya, Kak Bekti bacakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Inilah, ya, kalau kita, Tuhan Yesus sudah memberikan pengorbanannya untuk kita yang menjadi sahabat buat kita, maka kita mau menjadi sahabat Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita, dengan kita juga bisa menjadi sahabat teman-teman kita dengan cara, satu, tidak pilih-pilih teman, yang kedua, dengan tulus ikhlas mengasihi mereka. Jika kita ada makanan, kita berbagi. Jika kita ada mainan, kita pinjamin. Apalagi jika mereka sedih, kita hibur. Jika mereka marah-marah, kita ingatkan, gitu ya. Nah, baiklah sahabat Kristus, semangat untuk menjadi sahabat-sahabat bagi sesama kita,
Biarlah Tuhan terus selalu menyertai kita menjadi sahabat-sahabat sesama. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menjadi sahabat kami. Ya Tuhan, kami juga ingin menjadi sahabat-Mu dengan cara kami mengasihi sesama kami. Dan Tuhan, kami ingin juga menjadi sahabat bagi teman-teman di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan supaya kami boleh mengasihi teman kami dengan tulus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa. Halo adik-adik, hari ini aktivitasnya aku beri nama Aku dan Sahabatku. Aku dan Sahabatku ini kalian ditugaskan untuk membuat satu desain yang berisikan foto adik-adik dengan sahabat kalian yang ada di sekolah. Atau kalau kalian mau mengganti fotonya bersama orang tua, bersama adik, atau bersama kakak, itu juga boleh loh. Nah, jadi kalian mendesain foto kalian itu menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Kalau kalian belum punya gadget atau kalian bingung untuk menggunakannya, boleh loh untuk minta bantuan orang tua. Itu aja kok tugas aktivitas hari ini. Aku kasih contohnya ya. Shalom, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan bisa diberikan dengan dua cara. Yang pertama, persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diberikan kepada majelis masing-masing wilayah. Yang kedua, persembahan bisa diberikan melalui transfer ke rekening BNI dengan nomor 074-091-6429 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami terus boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami juga boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami memberikan persembahan ini dengan penuh rasa ucapan syukur dan sukacita dari hati kami masing-masing. Terlebih Tuhan, kami mau memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik gimana tadi firman Tuhan? Seru nggak? Seru nggak? Kak Puput, Kak Amin. Iya. Seperti tadi di awal ya, sebelum kita mulai sekolah minggu, tadi kan ada drama kecil tuh. Kita nggak boleh membeda-bedakan, walaupun kita badannya gendut, ada yang badannya kecil, ada yang rambutnya lurus, kriwil-kriwil, semua kita sama, saling mengasihi satu sama lainnya. Yuk kita mau memuji Tuhan ya, bersukacitalah selalu. Ayo Kak Oke. Puput. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam
Tuhan bagimu. Sekali lagi ya. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita mau berdoa dulu ya Kak Puput. Lipat tangan, kita mau menyanyikan dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus sudah ambil dan teman-teman sudah selesai satu minggu. Berarti kata-kata yang sudah mengajar kami. Dan berikan kesehatan untuk kita semua, kata-kata gereja dan Bian dan teman-teman yang lain. Berarti Tuhan, haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah berdoa tadi. Iya, terus jangan lupa tetap jaga kesehatan ya adik-adik ya Kak ya. Apa aja? Pakai Pakai Oke. masker, jangan lupa sering cuci tangan yang iya, bersih. bener. Terus olahraga, makan yang sehat ya adik-adik ya. Iya. Kita sudah selesai nih pada sekolah minggu ya. Yuk. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.